Banjir itu datang begitu cepat, merendam desa dengan kekuatan yang tak terduga. Namun bagi Ratna, ini lebih dari sekadar bencana alam. Dalam gelapnya air yang mengalir deras, dia mendengar suara yang memanggilnya. Sebuah peringatan dari masa lalu yang terpendam. Saat kakek nenek yang terjebak di rumah mereka mengungkapkan kisah yang tak pernah diceritakan, hati Ratna diliputi rasa takut yang aneh. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tragedi yang menimpa desa ini? Dan siapa yang sebenarnya mengendalikan takdir mereka? Sebuah suara keras terdengar dari dalam mobil patroli. Ratna, seorang polisi wanita muda yang dikenal dengan keberaniannya, menatap layar ponselnya yang menampilkan notifikasi laporan bencana. Desanya yang terletak di daerah pesisir tengah Jawa sedang dilanda banjir besar. Seluruh wilayah tergenang, dan arus sungai yang biasanya tenang kini berubah menjadi ganas, menghantam segala yang ada di jalannya. Ratna duduk tegak di kursi kemudi, mengamati cuaca yang semakin mendung. Sebuah rasa cemas tiba-tiba menyelinap di dalam hatinya. Sudah sejak pagi hujan deras mengguyur, namun tak pernah ia bayangkan jika banjir sebesar ini akan datang begitu cepat. Air yang merendam desa ini lebih tinggi dari biasanya, dan laporan terbaru mengatakan ada beberapa rumah yang terendam hingga atap. Warga yang berada di kawasan rendah sudah dievakuasi, namun masih ada yang terjebak. Dan itu termasuk sepasang kakek nenek yang tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa. Tolong, segera kirim bantuan ke RT 5. Ada kakek nenek terjebak, rumah mereka terendam sampai atap, bunyi laporan yang baru saja diterimanya. Ratna tidak perlu berpikir lama. Sebagai polwan yang dikenal tak pernah mundur dari tugas, ia langsung bersiap. Saya akan menuju ke sana. Ratna menyahut dengan tegas, menekan pedal gas lebih dalam. Ia tahu, waktunya sangat berharga. Setiap detik yang berlalu bisa menjadi penentu hidup atau mati bagi mereka yang terjebak di rumah. Mobil patroli meluncur dengan cepat, melewati jalanan yang semakin tergenang air. Semakin jauh ia melaju, semakin buruk kondisinya. Beberapa ruas jalan sudah tidak bisa dilewati. Bahkan, beberapa rumah di sepanjang jalan tampak sudah terendam hingga hampir setengah badannya. Ratna harus mencari jalan lain, dan segera berpikir keras. Di kejauhan, ia melihat sejumlah warga yang terjebak di atas atap rumah mereka, berteriak minta tolong. Air yang semakin tinggi membuat mereka tidak bisa lagi bertahan di dalam rumah. Namun, Ratna tetap fokus pada misinya, kakek dan nenek yang membutuhkan pertolongannya. Jangan panik, Ratna. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Dengan tangan yang mantap, ia mengendalikan kemudi, menyusuri jalan-jalan yang sempit dan penuh puing-puing. Sesekali ia harus berhenti dan mencari jalan alternatif, karena beberapa ruas jalan yang biasa dilewati sudah terlalu berbahaya. Semakin mendekati lokasi, Ratna bisa merasakan ketegangan di dadanya. Hujan yang turun tidak juga reda. Bahkan, air yang merendam semakin tinggi, dan arus sungai di sepanjang jalan sudah mulai menghanyutkan segala benda yang ada di dekatnya. Puing-puing kayu, bambu, dan dahan pohon bergulung-gulung di tengah arus yang deras. Rasanya, alam pun seolah melawan. Dengan tangan yang terus menggenggam setir mobil, Ratna mengarahkan mobilnya ke jalan setapak, memaksakan diri agar tetap bisa melaju. Kaki gasnya dipacu, mengabaikan rasa khawatir yang semakin meliputi dirinya. Jika ia tak sampai sekarang, kemungkinan kakek dan nenek itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Sekitar 10 menit kemudian, ia akhirnya sampai di persimpangan yang membawa ke rumah pasangan lansia tersebut. Rumah mereka terletak di pinggir desa, lebih jauh dari pusat keramaian, dan dikelilingi oleh pepohonan besar. Tapi keadaan sekarang berbeda. Sekarang, yang tersisa hanya sisa-sisa puing dan air yang terus menggenang. Bahkan halaman rumah mereka sudah tidak terlihat lagi. Tenggelam sepenuhnya. Ratna menghentikan mobilnya dengan hati-hati, berusaha melihat sekelilingnya. Ia menilai situasi dengan cermat, mencoba mengukur kedalaman air yang sudah mencapai ketinggian dada. Rumah kakek nenek itu tampak masih tegak berdiri meski sebagian besar bagian bawah sudah terendam. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Air dingin menyambut tubuhnya. Sebelum mengambil langkah lebih jauh,
Ratna melihat sekitar. Satu-satunya cara menuju rumah itu adalah melalui jalan yang terendam air. Tak ada waktu untuk ragu. Ratna menggigit bibirnya dan melangkah dengan cepat, berusaha menahan rasa dingin yang menjalari tubuhnya. Langkah demi langkah ia lalui, berusaha menjaga keseimbangan agar tak terjatuh. Arus air yang semakin deras memaksanya untuk melawan setiap hembusan angin dan air yang datang menghantam. Sambil berjalan, ia terus memikirkan kondisi kakek dan nenek tersebut. Apakah mereka bisa bertahan? Apakah mereka masih selamat? Saat jarak antara Ratna dan rumah semakin dekat, sebuah teriakan samar terdengar dari dalam rumah. Ratna berhenti, jantungnya berdegup kencang. Itu suara orang. Kakek dan nenek itu masih di dalam. Dengan tenaga yang tersisa, Ratna berlari sekuat tenaga, menembus arus air yang semakin deras. Meskipun tubuhnya terasa kaku dan lelah, ia tahu ia harus terus maju. Kakek nenek itu membutuhkan pertolongannya. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. "Pak, Bu, saya datang," teriak Ratna saat mendekati pintu rumah. Pintu rumah yang terbuat dari kayu hampir tenggelam sepenuhnya, tapi masih ada celah yang cukup untuk Ratna masuk. Ia menundukkan tubuhnya, dan dengan hati-hati mengarahkan langkah ke dalam rumah yang sudah terendam. Rumah yang biasanya menjadi tempat penuh kenangan kini tampak seperti sebuah kapal yang siap tenggelam. Ratna memanggil-manggil nama kakek dan nenek tersebut. Tiba-tiba, dari dalam rumah, muncul bayangan seorang nenek yang terlihat lemah, namun masih bisa tersenyum. Ratna merasa lega, meski sadar bahwa perjuangannya belum selesai. "Tidak apa-apa, Bu. Kami akan keluar dari sini," ucap Ratna sambil melangkah maju, membantu nenek tersebut bangkit dari posisi duduknya. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, kakek muncul dari belakang, wajahnya tampak penuh kecemasan. "Air semakin tinggi, Nona. Kami sudah tidak bisa keluar lagi. Apakah kalian membawa bantuan?" Ratna mengangguk tegas, berusaha memberi semangat pada mereka, namun hatinya masih tergerus, ketakutan. Mereka harus keluar dari sini secepatnya, sebelum keadaan menjadi lebih buruk lagi. Rumah kakek nenek itu terasa semakin sempit. Tertutup oleh air yang terus merembes masuk, Ratna merasa seperti berada di dalam ruang sempit yang tak bisa bernafas. Namun ia tak punya waktu untuk terhanyut dalam perasaan itu. Kakek dan nenek sudah menanti di dekat pintu, dengan mata penuh harap. "Bu, Pak, kita harus segera keluar. Jalan masih bisa dilalui. Tapi kalau kita semakin lama di sini, arusnya akan semakin kuat," ujar Ratna dengan suara tegas, meski dalam hati ia merasa cemas. Nenek itu menatap Ratna dengan tatapan penuh rasa. Syukur, namun di balik itu ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. "Tapi, apakah kita bisa keluar?" "Jalan sudah semakin berbahaya," jawab nenek. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang mengguntur. Kakek yang berada di samping nenek itu hanya bisa mengangguk lemah. Tubuhnya yang tua rentan, dan ia sudah beberapa kali terjatuh dalam perjalanannya menuju rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda di mata mereka berdua. Meskipun situasi terhimpit bencana, mereka tetap tampak tenang, seakan sudah terbiasa dengan tantangan hidup yang datang silih berganti. Ratna tahu, tugasnya kali ini lebih dari sekadar menyelamatkan mereka dari bahaya banjir. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diungkapkan, dan ia merasakannya. "Saya akan bawa kalian keluar dari sini, tapi kalian harus ikut saya. Tidak ada waktu lagi," ucap Ratna sambil menegakkan punggungnya. Ia melihat nenek itu meraih tangan kakek, dan dalam tatapan mereka berdua, terlihat sebuah ikatan yang kuat. Ikatan yang lebih dari sekadar pasangan hidup, tetapi juga sahabat yang sudah mengarungi banyak badai bersama. Dengan perlahan, Ratna membantu nenek itu bangkit. Air yang semakin tinggi membuat setiap langkah menjadi lebih sulit. Kakek yang tampaknya lebih lemah mengikuti mereka dengan pelan, langkahnya berat. Setiap gerakan mereka harus disesuaikan dengan arus air yang terus mengalir dengan cepat. Suara air yang berdebur keras menjadi latar belakang yang menambah ketegangan suasana. "Jangan takut, Bu. Kami akan sampai dengan selamat." Ratna berusaha menenangkan nenek itu.
meskipun di dalam hati ia tahu bahwa situasi semakin kritis. Nenek itu tersenyum tipis, namun ada kilasan kekhawatiran di matanya. Ratna, kau masih muda, kau pasti bisa keluar dari sini. Tapi kami sudah tua, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, katanya dengan suara bergetar. Kakek yang berdiri di belakangnya mengangguk, lalu berbicara dengan pelan, seakan ingin memastikan sesuatu. Nona, kau tahu bukan hanya banjir ini yang harus kita hadapi, bukan? Ratna menatap kakek itu dengan bingung. Apa maksud Bapak? Tanyanya. Namun kakek itu hanya tersenyum penuh makna. Sebelum Ratna bisa melanjutkan pertanyaannya, kakek itu mengisyaratkan agar mereka terus bergerak. Dengan penuh usaha, mereka berhasil mencapai pintu keluar rumah. Namun itu bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Hujan belum juga berhenti, dan arus sungai yang semakin deras membuat Ratna merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Kakek dan nenek itu berjalan pelan di belakang Ratna, yang dengan hati-hati menuntun mereka ke jalan setapak. Namun langkah mereka harus terhenti saat arus air yang semakin kuat membuat sebuah pohon tumbang menutup jalan mereka. Dahan-dahan besar yang terhempas oleh banjir itu menghalangi jalur yang mereka lewati, dan kini mereka harus mencari cara lain untuk melanjutkan perjalanan. Jalan ini tertutup. Kita harus cari jalan lain, ujar Ratna. Matanya berkeliling mencari jalur lain yang bisa mereka lalui. Di saat yang penuh ketegangan ini, kakek itu mendekat. Ia menatap Ratna dengan serius, seakan ingin memberitahunya sesuatu yang penting. Nona, perjalanan kita belum berakhir, dan apa yang kau lihat sekarang hanya sebagian kecil dari kisah yang sebenarnya. Ada yang lebih besar yang sedang terjadi di desa ini. Sesuatu yang kau belum tahu. Ratna hanya bisa terdiam. Kata-kata kakek itu membuatnya merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar bencana alam yang menimpa desanya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, nenek itu sudah menarik tangan kakek untuk bergerak. Kita harus pergi sekarang. Jangan banyak bicara, Nona. Kita harus bertahan. Meskipun merasa kebingungan, Ratna tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus keluar dari tempat ini dan menuju ke tempat yang lebih aman. Namun, rasa ingin tahu tentang kata-kata kakek itu terus menggelayuti pikirannya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar bencana alam ini yang tersembunyi di balik kejadian ini. Sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh kakek dan nenek itu, yang tampaknya sudah tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Setelah beberapa saat mencari jalan lain, mereka berhasil melanjutkan perjalanan meskipun harus menghadapi lebih banyak tantangan. Arus semakin kuat, dan air yang semakin tinggi memaksa mereka untuk terus bergerak dengan hati-hati. Ratna tetap berada di depan, memastikan kakek dan nenek itu bisa mengikutinya. Ketika mereka tiba di tempat yang lebih tinggi, di dekat sebuah jembatan yang masih kokoh, Ratna menghentikan langkahnya. Mereka berhenti sejenak untuk beristirahat, dan kakek itu akhirnya mulai bercerita. Sejak dulu, desa ini telah dilanda bencana yang datang berulang-ulang. Banjir, tanah longsor, semuanya. Tapi ini bukan hanya soal alam, Nona, kata kakek itu. Suara beratnya semakin dalam. Ratna memandangnya dengan serius, menunggu lanjutan cerita yang ingin ia dengar. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kakek itu menatap Ratna dengan mata yang penuh pengetahuan, seakan ingin membuka sebuah rahasia yang sudah lama terkubur. Desa ini menyimpan sebuah rahasia, Nona. Rahasia yang bisa mengubah segala yang kau tahu tentang bencana yang sering datang. Dan aku rasa kau akan tahu lebih banyak setelah ini. Ratna berdiri diam, menatap kakek yang kini mulai bercerita, dengan suara pelan, namun penuh makna. Hujan yang tak kunjung reda seolah menjadi latar belakang yang sempurna untuk kisah yang sedang diputar ulang di hadapannya. Udara malam terasa dingin, meskipun suhu sekitarnya tampak hangat oleh sinar dari lampu darurat yang menyala di dekat jembatan. Desa ini tidak hanya dilanda bencana karena alam, Nona. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Kakek itu melanjutkan, suaranya serius, bahkan lebih berat dari yang tadi. Ratna menyimak dengan saksama.
Apa yang Bapak maksud? Apakah ada yang mengatur bencana ini? Tanyanya, suaranya bergetar, merasa sedikit takut namun juga penasaran. Kakek itu mengangguk, tatapannya penuh teka-teki. Ada yang lebih gelap di balik semua itu. Desaku ini, Nona, dulu bukan tempat yang damai. Sebelum bencana-bencana ini datang, ada suatu kejadian besar yang membuat desa ini terkutuk. Seseorang di sini, mungkin kau tidak tahu siapa, pernah membuat janji dengan kekuatan yang tidak seharusnya. Ratna merasa seolah ada sesuatu yang berat menggelantung di udara, menyesakkan dada. Kekuatan apa maksudnya, Pak? Apakah yang Bapak katakan berhubungan dengan sesuatu yang gaib? Kakek itu menatap Ratna dalam-dalam, seakan mengukur apakah gadis muda ini cukup kuat untuk mendengar apa yang akan dia ungkapkan. Setelah beberapa detik yang terasa lama, kakek itu mulai bercerita. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika desa ini masih sepi dan sunyi, orang-orang mulai berbisnis dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami. Mereka mencari cara untuk menaklukkan alam, untuk memperkaya diri dengan cara apapun. Dan di antara mereka, ada yang memilih jalan gelap. Mereka mencari kekuatan yang bisa mempengaruhi alam dan bahkan memanggil badai untuk mengubah takdir. Ratna menelan ludah, merasa semakin takut dengan setiap kata yang keluar dari mulut kakek itu. Maksud Bapak, ada orang yang sengaja menyebabkan bencana ini? Benar, jawab kakek itu. Mereka percaya bahwa mereka bisa mengendalikan alam, memanfaatkan kekuatan-kekuatan gaib yang ada. Mereka melakukan ritual-ritual terlarang, memanggil roh-roh untuk membantu mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa dengan membuka pintu itu, mereka juga membuka jalan bagi kehancuran yang tidak terduga. Ratna merasakan ketegangan yang luar biasa. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Udara yang lembab dan hujan yang terus mengguyur hanya menambah rasa gelisah yang menghantui pikirannya. Lalu apa yang terjadi? Kenapa bencana itu terus berlanjut? Tanyanya, mencoba untuk mengerti lebih dalam. Kakek itu menghembuskan napas panjang, seakan mengingat kembali kenangan lama yang mungkin ingin ia lupakan. Bencana itu datang bukan karena alam semata, Nona. Itu adalah hukuman, sebuah kutukan yang tidak bisa dihindari. Setiap kali seseorang di desa ini mencoba mengabaikan peringatan, bencana itu akan datang kembali, lebih besar dari sebelumnya. Dan selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang tahu tentang itu. Ratna merasa pusing. Informasi ini terlalu berat untuk diterima sekaligus. Tapi kenapa sekarang? Kenapa banjir ini datang lagi sekarang? Apakah ada yang menghidupkan kutukan itu? Tanyanya, suaranya semakin terburu-buru, kebingungan. Kakek itu menundukkan kepalanya, seolah teringat akan sesuatu yang sangat berat. Ini adalah waktunya. Seseorang yang terlibat dalam kejadian dulu masih ada di sini. Dan dia sedang mencoba untuk membuka kembali pintu itu. Pintu yang bisa mengubah segalanya. Ratna merasa ada sesuatu yang mengusik dalam dirinya. Siapa orang? Itu, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ratna. Tidak bisa lagi menahan rasa takut yang merayap masuk ke dalam hati. Kakek itu menatap Ratna tajam. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa urgensi yang tampak di wajahnya. Orang itu adalah seseorang yang kita anggap biasa, tapi dia bukan orang sembarangan. Dia sudah berusaha mencari jalan keluar dari kutukan ini dengan cara-cara yang lebih gelap, lebih jahat. Dan kalau kita tidak berhati-hati, semua yang terjadi selama ini akan terus berulang, hingga tidak ada lagi yang bisa kita selamatkan. Ratna merasa dunia di sekitarnya berputar. Banjir yang melanda desa ini bukan hanya bencana alam, tapi sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang berasal dari kesalahan masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Namun, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan semuanya? Kita harus menghentikan orang itu, ujar Ratna, tegas. Kita harus mencari tahu siapa dia dan apa yang dia rencanakan. Kakek itu mengangguk perlahan, seolah setuju dengan pernyataan Ratna. Kau masih muda, Nona. Kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi. Tapi jika kau bertekad, kau harus siap dengan segala konsekuensinya. Ratna menatap kakek itu dengan penuh keyakinan.
Saya siap. Saya akan melindungi desa ini, Pak. Saat itu, nenek yang sejak tadi diam, mengangkat kepala dan berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Jangan lupa, Nona. Kadang, bukan hanya kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan, tapi keberanian untuk melawan yang tak terlihat. Hati-hati dengan apa yang kau cari." Ratna terdiam mendengarkan kata-kata nenek itu. Ada sesuatu yang mendalam dalam setiap kalimatnya. Sesuatu yang seolah memperingatkan bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidaklah mudah. Bahwa apapun yang mereka hadapi nanti, bukan hanya fisik, tetapi juga pikiran dan perasaan mereka yang akan diuji. Tanpa banyak bicara, Ratna berdiri tegak, menguatkan hatinya. Jalan panjang dan berbahaya menunggu di depannya. Tetapi ia tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Desa ini membutuhkan seseorang yang berani menghadapi kegelapan yang mengintai. Setelah percakapan yang penuh teka-teki itu, Ratna tidak bisa tidur. Meskipun mereka telah berhasil menyelamatkan diri dari banjir dan menemukan tempat yang lebih aman, pikiran Ratna tetap terjebak dalam kata-kata kakek dan nenek yang penuh misteri. Apa yang dimaksud dengan kutukan itu? Siapa orang yang berusaha membuka kembali pintu yang sudah seharusnya tertutup? Dan apa sebenarnya yang akan mereka hadapi jika mereka melangkah lebih jauh? Ratna memutuskan untuk tidak membuang waktu. Desanya, tempat ia dibesarkan, seakan-akan telah berubah menjadi sesuatu yang asing. Semuanya terasa seperti bagian dari teka-teki yang belum terpecahkan. Dengan tekad yang kuat, ia menyusun rencana untuk menggali lebih dalam lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Pagi itu, setelah hujan reda, Ratna mengunjungi kantor polisi setempat. Bangunan yang sudah mulai tua itu tampak seperti biasa, namun ada sesuatu yang terasa aneh di dalamnya. Semua petugas terlihat sibuk dan suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Ratna berjalan menuju meja kerja atasannya, Kapten Hardy, yang sedang menatap tumpukan berkas dengan ekspresi serius. "Kapten," sapa Ratna, mencoba membuka percakapan. Kapten Hardy mengangkat wajahnya dari tumpukan berkas dan menatap Ratna dengan tajam. "Ratna, ada apa?" "Kau seharusnya sudah di tempat pengungsian," jawabnya dengan suara berat, seakan merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Saya tahu, Kapten. Tapi saya perlu mencari tahu lebih banyak tentang bencana ini. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar banjir. Kakek dan nenek yang saya selamatkan, mereka tahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa ini. Saya rasa ada orang di sini yang sedang berusaha membuka kutukan yang sudah berabad-abad lamanya." Ratna menjelaskan dengan sungguh-sungguh, matanya berbinar dengan tekad yang kuat. Kapten Hardy tampaknya tidak terkejut. Ia memandang Ratna dalam-dalam, seakan sudah menunggu apa yang akan ia katakan. "Aku sudah mendengar desas-desus itu, Ratna. Tapi kau harus hati-hati. Banyak orang yang sudah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang desa ini, dan banyak pula yang menghilang tanpa jejak," katanya dengan nada yang lebih serius. Ratna mengangguk, merasa cemas, tapi tekadnya tak goyah. "Saya tidak akan mundur, Kapten. Saya akan menemukan kebenarannya." Kapten Hardy melihatnya sejenak, lalu akhirnya menghela napas. "Baiklah, kalau kau yakin. Tapi jangan lakukan ini sendirian. Kami akan membantu dari sini, tapi kau harus berhati-hati." Ratna mengucapkan terima kasih pada Kapten Hardy dan keluar dari kantor polisi dengan pikiran yang semakin dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa kutukan ini terus berulang? Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kekuatan gelap itu? Keputusan untuk mencari jawaban itu membawa Ratna ke tempat yang sudah lama ia hindari. Rumah tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu dulu adalah tempat yang ramai. Tempat di mana para pejuang beristirahat setelah berjuang. Tempat di mana sejarah desa ini tertulis. Namun, setelah peristiwa besar yang terjadi puluhan tahun lalu, rumah itu menjadi terlupakan, ditinggalkan oleh orang-orang. Namun Ratna merasa tempat ini adalah kunci untuk menemukan jawaban. Saat ia tiba di depan gerbang rumah tua itu, Ratna bisa merasakan aura yang berbeda. Sebuah rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan merayap di sekujur tubuhnya. Rumah ini terasa sepi, terlalu sepi. Namun, ada sesuatu yang mengintai di balik keheningan itu.
sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Ratna membuka pintu gerbang yang berderit pelan, lalu melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada banyak mata yang mengawasinya, meskipun rumah itu kosong. Ia berjalan menyusuri halaman yang dipenuhi ilalang, menuju pintu depan rumah yang terkunci rapat. Namun, Ratna tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Di depan pintu itu, Ratna berhenti. Tangan kanannya menyentuh gagang pintu yang dingin. Untuk sesaat, ia merasakan ketegangan yang tak terkatakan. Namun, dengan satu tarikan nafas dalam, ia mendorong pintu itu. Suasana di dalam rumah terasa gelap, dipenuhi dengan debu yang menutupi hampir semua permukaan. Beberapa potret lama tergantung di dinding, menggambarkan wajah-wajah orang yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Rumah itu penuh dengan kenangan, dan semakin Ratna melihatnya, semakin ia merasakan adanya kesedihan yang terpendam. Namun, yang paling menarik perhatian Ratna adalah sebuah meja besar yang terletak di tengah ruang utama. Di atas meja itu terdapat sebuah buku tua, usang dan terlihat sangat tua, seolah-olah buku itu telah menyaksikan sejarah yang panjang. Ratna mendekat, meraih buku itu, dan membuka halaman pertama. Tulisan-tulisan yang terdapat di dalamnya hampir tidak terbaca lagi, namun ada satu hal yang jelas. Tulisan itu mencatat sebuah peristiwa besar yang terjadi bertahun-tahun lalu, yang berhubungan dengan ritual-ritual gelap yang dilakukan oleh orang-orang desa. Dengan hati-hati, Ratna membaca lebih lanjut, menemukan catatan yang menyebutkan tentang sebuah kekuatan yang tak terlukiskan, sebuah entitas yang bisa mengubah takdir dan membawa kehancuran jika dibebaskan. Catatan itu juga menyebutkan bahwa mereka yang terlibat dalam ritual tersebut berusaha untuk mengendalikan kekuatan itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dengan membuka pintu itu, mereka sebenarnya telah membiarkan kekuatan yang lebih besar masuk ke dalam dunia ini. Ini dia. Ratna berbisik pada dirinya sendiri, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Buku ini adalah kunci yang selama ini ia cari. Kunci yang menghubungkan semua peristiwa aneh yang terjadi di desa ini. Namun, sebelum Ratna bisa melanjutkan bacaannya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Dengan cepat, Ratna berbalik, namun yang ia temui adalah sosok seorang pria yang tampaknya sudah menunggu di sana. Pria itu mengenakan pakaian gelap, dengan wajah yang tertutup sebagian oleh topi. Tatapannya tajam, dan senyum tipis yang tersungging di bibirnya membuat Ratna merasakan ada yang tidak beres. "Apa yang kamu cari di sini, Nona?" tanya pria itu dengan suara dingin, seakan sudah tahu apa yang sedang dilakukan Ratna. Ratna menegakkan tubuhnya, siap untuk menghadapi siapapun yang datang. "Saya mencari kebenaran. Dan Anda tahu lebih banyak dari yang saya duga," jawab Ratna dengan penuh keyakinan. Pria itu tertawa pelan, langkahnya mendekat. "Kebenaran? Kamu tak tahu apa yang sedang kamu hadapi," katanya dengan nada yang menakutkan. Pada saat itu Ratna tahu bahwa ia baru saja menginjakkan kaki di dunia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Hari itu, langit tak lagi biru seperti biasanya. Awan hitam menggantung rendah, dan angin berhembus dengan kekuatan yang tak biasa. Ratna merasa ada yang tidak beres. Banjir yang datang berulang kali kini menjadi lebih besar, lebih ganas, seakan alam marah dan siap melahap semuanya. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, ia melihat desa yang kini semakin tenggelam dalam air. Rumah-rumah yang biasanya tampak berdiri kokoh, kini hanya menyisakan atapnya saja. Semua orang terlihat panik, berlarian mencari tempat aman. Sesampainya di kantor polisi, Ratna segera menemui Kapten Hardy yang tengah mempersiapkan beberapa orang untuk evakuasi. "Kapten, ini tidak bisa dibiarkan. Banjir ini bukan hanya bencana alam. Ada yang lebih besar yang sedang terjadi," ujar Ratna, berusaha menenangkan dirinya meski perasaan khawatir menguasai. Kapten Hardy menatap Ratna dengan wajah serius. "Saya tahu, Ratna. Saya sudah mendengar tentang apa yang kamu temui di rumah kakek nenek itu. Tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang di desa ini." Ratna mengangguk, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Ia tidak bisa hanya duduk diam.
Kutukan yang dijelaskan kakek nenek itu bukan sekadar cerita lama. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menggerakkan semuanya. Mungkin dalam gelapnya banjir ini, jawabannya tersembunyi. Kapten, saya akan pergi ke rumah mereka lagi. Ada hal yang harus saya temukan, kata Ratna, dan dengan langkah mantap, ia pergi meninggalkan kantor polisi. Tanpa menunggu persetujuan, Ratna bergegas menuju jalan yang mulai terendam air. Meskipun arus semakin deras, ia tahu ini bukan sekadar soal menyelamatkan diri. Rumah kakek nenek itu kini hampir sepenuhnya terendam. Di depan rumah, Ratna melihat air yang terus naik, menjalar ke seluruh penjuru halaman. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Di balik air yang menggenang, ia melihat bayangan bergerak, seperti seseorang yang sedang berjalan menembus banjir. Ratna berhenti sejenak, matanya tertuju pada sosok yang semakin jelas terlihat. Itu adalah pria yang kemarin muncul di rumah kakek nenek. Pria itu, dengan wajah misterius, berdiri di sana, menatap Ratna dengan tatapan yang penuh teka-teki. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah maju menuju rumah kakek nenek. Hati Ratna berdegup kencang, namun ia memutuskan untuk mengikuti pria itu, meskipun rasa takut menyelip di antara keberaniannya. Sesampainya di pintu rumah kakek nenek, pria itu berhenti sejenak. Kamu datang jauh-jauh hanya untuk mencari jawaban yang tak akan kamu temukan di sini, katanya dengan suara rendah, seolah dia tahu apa yang Ratna pikirkan. Jangan lanjutkan ini, Ratna. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu duga. Ratna terdiam sejenak. Apa yang dia maksud dengan sesuatu yang lebih besar? Dan mengapa dia begitu yakin bahwa Ratna tidak akan menemukannya? Dengan hati-hati Ratna menjawab, saya tidak takut. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menatap Ratna dalam diam, lalu perlahan mengangguk. Kalau begitu kamu siap untuk menghadapi yang tak terlihat, katanya sebelum akhirnya menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Ratna bergegas masuk ke dalam rumah kakek nenek. Di sana, ia melihat nenek yang sedang duduk di kursi kayu, matanya terpejam, seperti sedang merenung dalam keheningan. Kakek, yang biasanya penuh wibawa, kini terlihat lelah, seolah ada sesuatu yang menguras energi hidupnya. Ratna mendekat, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, nenek membuka mata dan memandangnya dengan tatapan yang dalam. Ratna, kamu harus berhenti, nenek berkata dengan suara yang lemah. Banjir ini bukan hanya tentang air. Ini tentang mengungkap sesuatu yang sudah terkubur begitu lama. Ada banyak yang harus kau ketahui, tetapi kau harus berhati-hati. Apa yang sedang terjadi di sini lebih dari sekadar bencana alam. Ratna merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi, nenek? Tanyanya dengan penuh desakan. Apa yang harus saya tahu? Nenek terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Ratna dengan lembut. Kamu tahu, desa ini pernah dihuni oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang kekuatan yang tak bisa dilihat mata. Dulu, saat mereka berusaha menguasai kekuatan itu, mereka membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Mereka menantang alam dan makhluk-makhluk yang lebih besar dari manusia. Sejak itu, kutukan ini dimulai. Ratna terdiam mendengarkan, namun hatinya semakin berat. Apa yang diceritakan nenek bukanlah dongeng. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hidupnya. Kakek tiba-tiba membuka suara. Apa yang kami lakukan di masa lalu telah menyatukan jiwa-jiwa yang hilang. Kami terikat pada kutukan itu. Namun kamu, Ratna, mungkin satu-satunya yang bisa menghentikan semuanya. Hati Ratna semakin gelisah. Bagaimana saya bisa menghentikan semua ini? Kakek menggelengkan kepala perlahan. Kami tidak tahu, tapi kamu harus mencari tahu lebih jauh. Ada orang-orang di luar sana yang tahu lebih banyak tentang kutukan ini, tapi mereka tidak akan membiarkanmu melangkah terlalu jauh. Mereka yang menginginkan kekuatan itu akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia tetap terkunci. Ratna merasakan ketegangan semakin mencekam. Saat itu, suara keras terdengar dari luar, membuat Ratna terperanjat. Dari jendela rumah, ia melihat kabut tebal yang mulai turun, mengaburkan pandangannya.
Seketika, suasana menjadi semakin aneh, dan ia merasa ada sesuatu yang datang. Suatu ancaman yang lebih nyata dari sekadar bencana alam. Banjir ini bukan hanya ancaman fisik. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mematikan yang mengintai dari balik kabut itu. Kini, Ratna harus membuat keputusan yang berat, melangkah lebih jauh untuk mengungkap kebenaran, atau mundur dan menyerah pada ancaman yang semakin mendekat. Namun, satu hal yang pasti, waktu semakin menipis. Omini hari itu, langit tak lagi biru, seperti biasanya. Awan hitam menggantung rendah, dan angin berhembus dengan kekuatan yang tak biasa. Ratna merasa ada yang tidak beres. Banjir yang datang berulang kali kini menjadi lebih besar, lebih ganas, seakan alam marah dan siap melahap semuanya. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, ia melihat desa yang kini semakin tenggelam dalam air. Rumah-rumah yang biasanya tampak berdiri kokoh, kini hanya menyisakan atapnya saja. Semua orang terlihat panik, berlarian mencari tempat aman. Sesampainya di kantor polisi, Ratna segera menemui Kapten Hardy yang tengah mempersiapkan beberapa orang untuk evakuasi. "Kapten, ini tidak bisa dibiarkan. Banjir ini bukan hanya bencana alam. Ada yang lebih besar yang sedang terjadi," ujar Ratna, berusaha menenangkan dirinya meski perasaan khawatir menguasai. Kapten Hardy menatap Ratna dengan wajah serius. "Saya tahu, Ratna. Saya sudah mendengar tentang apa yang kamu temui di rumah kakek nenek itu. Tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang di desa ini." Ratna mengangguk, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Ia tidak bisa hanya duduk diam. Kutukan yang dijelaskan kakek nenek itu bukan sekadar cerita lama. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menggerakkan semuanya. Mungkin, dalam gelapnya banjir ini, jawabannya tersembunyi. "Kapten, saya akan pergi ke rumah mereka lagi. Ada hal yang harus saya temukan," kata Ratna, dan dengan langkah mantap, ia pergi meninggalkan kantor polisi. Tanpa menunggu persetujuan, Ratna bergegas menuju jalan yang mulai terendam air. Meskipun arus semakin deras, ia tahu ini bukan sekadar soal menyelamatkan diri. Rumah kakek nenek itu kini hampir sepenuhnya terendam. Di depan rumah, Ratna melihat air yang terus naik, menjalar ke seluruh penjuru halaman. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Di balik air yang menggenang, ia melihat bayangan bergerak, seperti seseorang yang sedang berjalan menembus banjir. Ratna berhenti sejenak, matanya tertuju pada sosok yang semakin jelas terlihat. Itu adalah pria yang kemarin muncul di rumah kakek nenek. Pria itu, dengan wajah misterius, berdiri di sana, menatap Ratna dengan tatapan yang penuh teka-teki. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah maju menuju rumah kakek nenek. Hati Ratna berdegup kencang, namun ia memutuskan untuk mengikuti pria itu, meskipun rasa takut menyelip di antara keberaniannya. Sesampainya di pintu rumah kakek nenek, pria itu berhenti sejenak. "Kamu datang jauh-jauh hanya untuk mencari jawaban yang tak akan kamu temukan di sini," katanya dengan suara rendah, seolah dia tahu apa yang Ratna pikirkan. "Jangan lanjutkan ini, Ratna. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu duga." Ratna terdiam sejenak. Apa yang dia maksud dengan sesuatu yang lebih besar? Dan mengapa dia begitu yakin bahwa Ratna tidak akan menemukannya? Dengan hati-hati, Ratna menjawab, "Saya tidak takut. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pria itu menatap Ratna dalam diam, lalu perlahan mengangguk. "Kalau begitu, kamu siap untuk menghadapi yang tak terlihat," katanya, sebelum akhirnya menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Ratna bergegas masuk ke dalam rumah kakek nenek. Di sana, ia melihat nenek yang sedang duduk di kursi kayu, matanya terpejam, seperti sedang merenung dalam keheningan. Kakek, yang biasanya penuh wibawa, kini terlihat lelah, seolah ada sesuatu yang menguras energi hidupnya. Ratna mendekat, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, nenek membuka mata dan memandangnya dengan tatapan yang dalam. "Ratna, kamu harus berhenti," nenek berkata dengan suara yang lemah. "Banjir ini bukan hanya tentang air. Ini tentang mengungkap sesuatu yang sudah terkubur begitu lama. Ada banyak yang harus kau ketahui, tetapi kau harus berhati-hati. Apa yang sedang terjadi di sini
Lebih dari sekadar bencana alam. Ratna merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi, Nenek? Tanyanya dengan penuh desakan. Apa yang harus saya tahu? Nenek terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Ratna dengan lembut. Kamu tahu, desa ini pernah dihuni oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang kekuatan yang tak bisa dilihat mata. Dulu, saat mereka berusaha menguasai kekuatan itu, mereka membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Mereka menantang alam dan makhluk-makhluk yang lebih besar dari manusia. Sejak itu, kutukan ini dimulai. Ratna terdiam mendengarkan, namun hatinya semakin berat. Apa yang diceritakan nenek bukanlah dongeng. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hidupnya. Kakek tiba-tiba membuka suara. Apa yang kami lakukan di masa lalu telah menyatukan jiwa-jiwa yang hilang. Kami terikat pada kutukan itu. Namun kamu, Ratna, mungkin satu-satunya yang bisa menghentikan semuanya. Hati Ratna semakin gelisah. Bagaimana saya bisa menghentikan semua ini? Kakek menggelengkan kepala perlahan. Kami tidak tahu, tapi kamu harus mencari tahu lebih jauh. Ada orang-orang di luar sana yang tahu lebih banyak tentang kutukan ini, tapi mereka tidak akan membiarkanmu melangkah terlalu jauh. Mereka yang menginginkan kekuatan itu akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia tetap terkunci. Ratna merasakan ketegangan semakin mencekam. Saat itu, suara keras terdengar dari luar, membuat Ratna terperanjat. Dari jendela rumah, ia melihat kabut tebal yang mulai turun, mengaburkan pandangannya. Seketika, suasana menjadi semakin aneh, dan ia merasa ada sesuatu yang datang. Suatu ancaman yang lebih nyata dari sekadar bencana alam. Banjir ini bukan hanya ancaman fisik, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mematikan yang mengintai dari balik kabut itu. Kini, Ratna harus membuat keputusan yang berat, melangkah lebih jauh untuk mengungkap kebenaran, atau mundur dan menyerah pada ancaman yang semakin mendekat. Namun, satu hal yang pasti, waktu semakin menipis. Ratna merasa udara semakin berat, seakan ada yang mencekik setiap langkahnya. Banjir yang semakin naik tak mampu menandingi gelisah yang ada di hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua yang diceritakan kakek dan nenek itu begitu gelap dan penuh misteri. Kutukan yang mereka bicarakan bukan sekadar cerita, tapi kenyataan yang harus dihadapi. Mengapa mereka berdua bisa terjebak dalam kekuatan yang begitu besar, begitu jahat? Ratna melangkah perlahan di tengah kegelapan yang semakin merayap. Ia sudah berada di luar rumah kakek nenek, tetapi matanya tetap terfokus pada kabut yang semakin tebal. Banjir sudah hampir merendam seluruh desa, dan suara gemuruh air yang bergulung-gulung seakan mengikuti langkahnya. Namun, Ratna tidak bisa lagi mundur. Apa yang dikatakan kakek nenek, dan apa yang dirasakan hatinya, memaksanya untuk terus melangkah. Ia harus mencari tahu apa yang tersembunyi di balik kabut ini. Beberapa meter dari rumah, Ratna berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Jendela rumah kakek nenek masih terbuka, meski tampaknya tak ada yang mengintip. Namun, dalam hati Ratna, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada mata yang mengikuti pergerakannya dari dalam kegelapan. Jangan lari dari kenyataan, Ratna. Suara itu terdengar lagi. Suara yang sama yang sempat didengarnya sebelumnya dari pria misterius. Apa yang kamu cari di sini? Lebih dari sekadar rahasia yang terkubur. Siapa kamu? Ratna berteriak, tetapi kabut yang semakin pekat menghalangi penglihatannya. Tak ada jawaban, hanya deru angin yang menghapus jejak langkahnya. Dengan tekad bulat, Ratna melanjutkan perjalanannya menuju pusat desa. Ia tahu, semakin dalam ia menyusuri jalan yang terendam banjir ini, semakin dekat ia dengan jawaban yang selama ini dia cari. Banjir bukanlah satu-satunya hal yang harus dia hadapi. Ada kekuatan lain yang lebih kuat, lebih misterius, dan lebih berbahaya. Ratna berlari menembus air yang semakin deras. Dengan setiap langkah, ia merasakan tubuhnya semakin lelah, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti. Apa yang dia temukan tadi di rumah kakek nenek? Kenapa mereka begitu terikat dengan kutukan yang tak pernah dijelaskan sepenuhnya? Kakek nenek itu tahu lebih banyak tentang sejarah desa ini, tentang orang-orang yang dulu pernah hidup di sini,
dan tentang kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Mendekati pusat desa, Ratna merasa sebuah suara berbisik di telinganya. Jangan mencari tahu lebih jauh, karena kebenaran yang kamu cari akan menghancurkanmu. Ratna berhenti. Jantungnya berdegup keras. Kamu siapa? Ia bertanya dengan suara hampir serak. Namun tak ada jawaban. Sejenak, ia merasa seolah dunia di sekitarnya terhenti. Udara dingin menggigit kulitnya, dan kabut semakin tebal. Langkah kaki Ratna terhenti di depan sebuah bangunan tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bangunan itu nampak sudah lama ditinggalkan, dengan tembok-temboknya yang retak dan pintu yang hampir roboh. Ratna mendekat, dan tiba-tiba rasa takut yang begitu kuat menyelimutinya. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan keberanian yang tersisa, Ratna membuka pintu bangunan tua itu. Pintu itu berderit, seolah mengingatkan akan sesuatu yang telah lama terlupakan. Begitu memasuki ruangannya, udara di dalamnya terasa sangat dingin, lebih dingin daripada di luar. Lampu-lampu redup di sudut ruangan menambah kesan suram yang meliputi seluruh tempat. Di sudut ruangan, ada sebuah meja besar dengan sebuah buku yang terbuka. Ratna mendekat dan membaca tulisan yang ada di halaman pertama. Desa ini pernah dihuni oleh orang-orang yang menantang takdir. Mereka mengabaikan peringatan, membuka pintu yang tak seharusnya dibuka, dan menciptakan kutukan yang tak akan pernah bisa dihentikan. Tulisan itu membuat bulu kuduk Ratna merinding. Apakah ini yang dimaksud kakek nenek dengan kutukan yang mereka terima? Adakah hubungannya dengan banjir yang datang setiap tahunnya? Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada yang lebih besar dari sekadar bencana alam di balik semua ini. Ratna terus membaca halaman-halaman berikutnya. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa kutukan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, tapi tidak ada orang di sana. Hanya suara angin dan gemuruh air yang terdengar dari luar bangunan. Ratna menutup buku itu dengan tergesa-gesa dan melangkah mundur, namun tiba-tiba ada suara gemerisik yang datang dari arah belakang. Ia menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa. Kegelapan semakin pekat, dan perasaan aneh itu semakin kuat. Suara itu kembali terdengar, sekarang lebih jelas dan lebih dekat. Apa yang kamu cari tidak akan pernah kamu temukan, Ratna. Ratna menggigil. Kali ini, dia tidak akan mundur. Ia memutuskan untuk keluar dari bangunan itu dan mencari jawaban di tempat lain. Tetapi sebelum ia sempat melangkah keluar, sebuah bayangan besar melintas di depan pintu. Sesuatu atau seseorang berdiri di sana, menghalangi jalan keluar. Sosok itu mengenakan mantel panjang yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Wajahnya tak terlihat, hanya sepasang mata merah yang bersinar dari balik bayangan. Ratna terdiam, napasnya tercekat. Dia tahu, ini adalah saat di mana dia harus membuat pilihan besar. Apakah melawan ketakutan yang mencekam, atau menyerah pada sesuatu yang tak bisa dia mengerti? Jangan coba melawan. Suara itu bergema di dalam pikirannya. Kamu tidak akan pernah menang. Tetapi Ratna tidak bisa mundur. Dengan segenap kekuatan, ia maju menuju sosok itu, menantang ketakutan yang selama ini menghalanginya. Ia tahu, kebenaran yang ia cari ada di depan mata. Meskipun ancaman datang dari segala arah, Ratna tidak akan menyerah begitu saja. Jangan salah, saya tidak takut. Ratna berteriak, suaranya penuh tekad. Tetapi sosok itu hanya tersenyum. Senyum yang penuh misteri, sebelum semuanya kembali menjadi gelap. Ratna terbangun di tengah kegelapan. Suara gemuruh air bergema di telinganya. Ketika ia membuka mata, ia melihat kakek dan nenek berdiri di depan, memegang rahasia yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Oh, Mini Ratna menyadari, untuk mengakhiri kutukan, dia harus membuat pilihan yang tak terbayangkan. Dengan tekad bulat, Ratna menghadapi takdir, mengakhiri kutukan, dan menemukan kedamaian. Fort Mini.